Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir selama beberapa menit ke depan. Bersama saya, Rai Sekarkinasih akan membawakan sejumlah berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Pemirsa, PT Transportasi Jakarta menyiapkan 6 rute tambahan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik kedua mudik Lebaran 2023 di Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Apriyastini Bakti Bugiansri mengatakan 6 rute tambahan dari Terminal Pulau Gebang antara lain menuju Terminal Senen, Tanjung Priok, Kampung Rambutan, Pasar Minggu, Kalideres, dan Pulau Gadung. Terminal Pulau Gebang menjadi pusat pergerakan bagi pemudik yang menggunakan angkutan bus, sehingga penambahan ke-6 rute terminal dari Pulau Gebang dilakukan guna mengantisipasi adanya lonjakan di arus balik tahap kedua. Lebih lanjut, Apriyastini menyampaikan Transjakarta juga akan melakukan layanan selama 24 jam untuk 13 koridor utama. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan layanan yang diberikan. Berita selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengimbau kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah bersiap sejak dini untuk hadapi dampak El Nino, salah satunya adalah inflasi. Hal ini agar kejadian dampak El Nino pada 2015 tidak kembali terulang. Luhut menyampaikan setelah mendapatkan banyak pertanyaan dan merasakan langsung suhu di beberapa daerah terasa begitu tinggi. Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan, fenomena La Nina yang telah terjadi selama 3 tahun berturut-turut dan membawa cuaca lebih basah akhirnya telah berakhir. Luhut menuturkan sebagai gantinya El Nino akan membawa suhu menjadi tinggi sehingga membuat cuaca menjadi lebih kering. Melalui unggahan di Instagram resminya, @luhutpanjaitan, ia menulis belajar dari pengalaman 2015 yang terjadi di Indonesia. El Nino berpotensi menyebabkan dampak kekeringan yang luas dan kebakaran hutan serta lahan di beberapa daerah. Luhut menilai, hal ini tentu berkorelasi terhadap turunnya produksi pertanian dan pertambangan berdasarkan data IMF. Dampak luas terhadap inflasi Indonesia dikarenakan besarnya kontribusi inflasi pangan terhadap inflasi keseluruhan. Hal ini terjadi karena diperkirakan 41% padi mengalami kekeringan ekstrim di tahun tersebut. Ia menambahkan data World Food Program bahkan menyebutkan 3 dari 5 rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makanan akibat kekeringan. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi El Nino Indonesia. Luhut juga mengingatkan untuk tetap waspada dan saling menjaga. Selanjutnya, El Nino berpotensi intai Jatim. Hovifah ajak warga gotong royong bentuk desa tangguh. Sebelumnya, Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa mengatakan wilayah Indonesia dimungkinkan terjadi El Nino kering dengan intensitas rendah. Setelah tahun ini menghadapi pasca La Nina basah, pengalaman dampak El Nino di tahun 2015 diantaranya mengguncang sektor ekonomi karena mengakibatkan kekeringan tanaman padi seluas 597.000 hektar di wilayah Indonesia. Hovifah berharap dampak El Nino ke depan dapat diantisipasi bersama-sama secara komprehensif, salah satunya dengan membentuk desa tangguh. Terdapat sebanyak 7.724 desa yang tersebar di 38 kabupaten atau kota wilayah Jatim. Sementara itu, setiap 26 April diperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dengan tema Tingkatkan Ketangguhan Desa, Kurangi Risiko Bencana. Selaras dengan tema tersebut, Hovifah mengungkapkan ketangguhan berkaitan kesiapsiagaan menghadapi bencana perlu dibangun dari lini yang paling bawah. Untuk itu, Hovifah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing kabupaten atau kota wilayah Jatim agar memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di titik-titik yang berpotensi rawan bencana. Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan harus dilakukan sesering mungkin. Terlebih, Jatim merupakan wilayah Ring of Fire. Lebih lanjut, Hovifah berharap budaya tangguh bencana tertanam di masyarakat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Rai Sekarkinasih, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.